Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya untuk minggu ini atau minggu kelima dikarenakan pada minggu ini saya ada tugas untuk mengikuti TOT sebagai DPL WMK ya. Sehingga pembelajaran minggu ini kita lakukan secara asinkron. Semoga informasi yang saya sampaikan mampu diterima dengan maksimal oleh seluruh mahasiswa. Jadi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kemarin. Ya, kita sudah mempelajari matriks, kemudian relasi, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah fungsi. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini meliputi fungsi, ya definisi fungsi itu sendiri, kemudian fungsi inversi atau inverse fungsi, kemudian yang ketiga adalah komposisi fungsi, yang keempat adalah beberapa fungsi khusus, dan yang terakhir adalah fungsi rekursif. Hmm. Terdapat hubungan antara ukuran masukan dengan kebutuhan waktu program dalam menentukan lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk mengeksekusi sebuah program. Kebutuhan waktu sebuah program adalah fungsi dari ukuran masukan. Fungsi sering dipakai untuk mentransformasikan elemen di sebuah himpunan dengan elemen di himpunan yang lain. Definisinya adalah, misalkan ada A dan B himpunan, relasi F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam himpunan B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, dapat dituliskan fungsi dari A ke B atau notasi F, titik 2A panah ke B, artinya adalah F memetakan A ke B, ya, atau fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, contohnya sebagai berikut. Relasi F, ya, relasi F yang membentuk sebuah fungsi atau hubungan antara elemen satu ke U, kemudian 2 ke V, dan 3 ke W, dari himpunan A yang terdiri dari elemen satu 2 dan 3, ke himpunan B yang terdiri dari elemen U, V, dan W adalah fungsi dari himpunan A ke B, karena dia terpetakan satu-satu. Kemudian untuk contoh yang kedua, relasi F yang terdiri dari pasangan elemen satu ke U, kemudian 2 ke U, dan 3 W dari himpunan satu 2, himpunan A yang terdiri dari elemen satu 2 3 4, dan himpunan B yang terdiri dari elemen U, V, W adalah bukan fungsi dari A ke B. Kenapa? Ya, karena yang tadi tidak saling berhubungan ke setiap elemen satu ke elemen yang lainnya. Ya, di sini U dua kali berhubung ke elemen satu dan 2 di himpunan A. Contoh yang berikutnya adalah relasi F yang terdiri dari pasangan hubungan elemen satu ke U, satu ke V, 2 ke V, dan 3 ke W dari himpunan A yang terdiri dari elemen satu 2 3 ke himpunan B yang terdiri dari elemen U, V, W, itu juga bukan merupakan fungsi A ke B. Karena di situ ada dua elemen satu elemen di himpunan A yang digunakan dua kali, dan terdapat dua elemen di himpunan B yang digunakan dua kali juga, ya, yaitu elemen satu di himpunan A dan elemen V di himpunan B. Nah, ini adalah contoh yang perlu kita diskusikan. Misalkan A adalah himpunan mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Manakah dari pemetaan berikut yang mendefinisikan sebuah fungsi pada himpunan A? Nah, kita coba kita jabarkan satu-satu. Setiap mahasiswa memetakan NIM. Ini fungsi atau tidak? Ya, jawabannya adalah fungsi ya, karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang unik. Kemudian setiap mahasiswa memintakan nomor handphonenya. Nah, ini juga merupakan fungsi karena setiap mahasiswa mempunyai satu nomor handphone, ya, memiliki nomor handphone aktif. Tapi bisa juga merupakan bukan fungsi karena setiap mahasiswa itu bisa saja memiliki lebih dari satu nomor handphone, tergantung tujuan dari pembuatan fungsinya tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah setiap mahasiswa menekan dosen walinya. Ini juga bukan merupakan fungsi karena bisa saja beberapa mahasiswa memiliki dosen wali yang sama. Kemudian yang terakhir, setiap mahasiswa memetakan mata kuliah yang diambilnya. Ini juga contoh yang bukan fungsi ya, karena bisa beberapa mahasiswa itu memiliki mata kuliah yang sama. Hmm. Fungsi F, ya, fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Ya. Sedangkan fungsi F dikatakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Ya, jadi himpunan B itu merupakan bayangan dari lebih dari satu elemen di himpunan A. Kemudian yang terakhir adalah fungsi F dikatakan berkoresponden satu ke satu atau bijeksi atau bijection tidak jika ia fungsi satu ke satu dan juga fungsi pada. Nah, ini contoh ilustrasi fungsi yang disajikan dalam diagram panah. Pada gambar di kiri atas ini adalah fungsi satu ke satu, ya. Jadi setiap satu elemen di himpunan A, dia berpasangan dengan satu elemen di himpunan B. Kemudian ada fungsi pada. Pada fungsi pada ada sebuah atau beberapa buah elemen di B yang merupakan lebih dari satu bayangan dari himpunan A. Contohnya di sini elemen A itu berpasangan dengan elemen satu, elemen B berpasangan dengan elemen 3. Kemudian di sini elemen C berpasangan ke elemen 2. Sama seperti elemen D berpasangan dengan 2. Jadi 2 ini berpasangan dengan satu lebih bayangan dari elemen A. Jadi ini adalah fungsi pada. Kemudian ada bukan fungsi satu-satu maupun pada ya. Jadi di sini ada yang misalnya A berpasangan dengan 2, B berpasangan dengan satu, C berpasangan dengan 3, D berpasangan dengan 2. Ya. Kemudian yang bukan merupakan fungsi misalnya seperti ini. Ya, jadi satu elemen A dia memiliki lebih dari satu bayangan ke elemen B. Misalnya A ini satu ke 2. Sama contoh yang tadi bahwa beberapa mahasiswa itu bisa saja memiliki eh, mata kuliah yang diambil sama. Nah, begitu juga untuk pasangan yang lainnya. Pembahasan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang fungsi inversi ya. Inverse berarti kalau inverse ini logika berpikir kita adalah terkait sepernya atau perbandingannya gitu ya, atau kebalikannya. Jika f adalah fungsi berkoresponden satu satu atau one to one dari himpunan A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inversi inverse dari fungsi tersebut. Fungsi inversi dari f dilambangkan dengan f pangkat min 1. Misalkan A kecil adalah anggota himpunan A besar dan B kecil adalah anggota himpunan B besar, maka fungsi inversi dari B kecil itu sama dengan A. Jika fungsi A kecil itu sama dengan B. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi yang ada di gambar sebelah bawah. Ya. Jadi ini kalau fungsinya A ke B, ya fungsi A, sorry, fungsi A, elemen A dia terhubung ke B, berpasangan ke elemen B. Jika kita ingin menuliskan fungsi inverse dari A, berarti B ke A. Berikutnya kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Ya, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C, komposisi F dan G dinotasikan dengan eh, komposisi F bundaran G, ya, atau F bundaran G itu ya, kita sebut selanjutnya, adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G dari A sama dengan F dari GA. Ya, jadi ini misalnya ada tiga, tiga himpunan ya, tiga himpunan A, B, dan C ya. Di sini ada fungsi A ke B, B dan C, maka untuk menulis
F bundaran G terhadap A itu sama dengan fungsi G terhadap A. Kemudian berkaitan dengan fungsi, ya kita bedakan juga adanya istilah fungsi floor dan ceiling ya. Floor itu lantai ya, ceiling itu ya langit-langit ya kalau misalnya kita menganalogikan dalam sebuah rumah ya. Fungsi floor dari X dilambangkan dengan X yang diapit oleh dua kurung siku, di mana sikunya ada di bawah. Dan X yang dikurung siku, yang sikunya ada di atas, itu adalah fungsi ceiling dari X. Ya. Floor menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X, sedangkan ceiling menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Contohnya, kita mau melihat floor dari 3,5, ya berarti nilainya 3. 0,5 berarti 0, 4,8 berarti 4, dan seterusnya. Ya. Misal, kemudian kalau selling dari 3,5 berarti 4, 0,5 berarti 1, 4,8 berarti 5. Ya. Jadi dibulatkan ke atas, kalau ini dibulatkan ke bawah. Fungsi khusus yang berikutnya adalah fungsi modulo. Misalkan A kecil adalah sembarang bilangan bulat dan M kecil adalah bilangan bulat positif. A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat jika A dibagi dengan M. Contohnya 23 modulo 7 sama dengan 4. Kemudian 15 modulo 4 sama dengan 2. Ya. Kemudian 3612 modulo 45. Nah, ini nanti bisa dihitung. Ya. Kemudian 0 modulo 5 berapa. Min 25 modulo 7 itu juga sisa membaginya berapa. Gitu ya. Jadi ini fungsi khusus sebagai fungsi modulo. Kemudian ada fungsi khusus berikutnya, yang ketiga adalah fungsi faktorial. Ya, ini untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif n, faktorial dari n dilambangkan dengan n tanda seru atau n faktorial. Didefinisikan sebagai n faktorial dari 1, nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk nilai faktorial yang sama itu sama dengan persamaannya 1 kali 2 kali n dikali n min 1 kali n, di mana nilai n itu kalau lebih dari 0. Kita jelas bahwa di sini statement di atas 0 faktorial nilainya 1. Kemudian 1 faktorial itu nilainya juga 1. Karena 1 kali 1. Kemudian kalau 4 faktorial berapa? 4 faktorial itu 24. Dari hasil 4 kali 3 kali 2, maaf, 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. 15 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3, dan seterusnya sampai kali 15. Fungsi khusus yang keempat adalah fungsi eksponensial dan logaritmik. Nah, fungsi eksponensial berbentuk A pangkat N sama dengan 1 jika dia pangkatnya sama dengan 0. Jadi eh, kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian A pangkat N jika N lebih dari 0 sama dengan A kali A kali A kali, dan seterusnya sampai dengan kali A. Fungsi eksponensial berpangkatan negatif ya atau inverse-nya itu sama dengan A pangkat per N atau dinotasikan sebagai 1/A pangkat N. Sedangkan fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan N log X atau sama dengan X sama dengan A pangkat Y. Nah, contohnya berikut. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Pangkat 4 pangkat min 3. Berarti berapa? 4 pangkat min 3 sama dengan 1 dibagi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 16. 16 kali 4 berapa? Ya, 16 64 ya, berarti 1/64. Kemudian 4 log 64 sama dengan 4 log 4 pangkat 3 atau hasilnya sama dengan 3. Kemudian ini ingat lagi ini simbol apa? Kurung siku yang sikunya di bawah ini adalah floor ya.
Ini adalah floor. Floor dari 2 log 1000 sama dengan 9 karena 2 pangkat 9 sama dengan 512. Tapi 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contoh, fungsi n sama dengan 1 jika n itu nilainya 0. Jika n itu nilainya lebih besar dari 0, maka fungsinya adalah 2f dikali n min 1, yang hasilnya kemudian ditambah 1. Nah, ini contoh untuk fungsi rekursif, persamaannya seperti ini ya. Kalau misalnya fungsinya 0, tinggal kita masukkan aja 2 fungsi dari 0 plus 1 gitu ya. Kemudian kalau dia nilainya 2 berarti 2 min 1 ya, 1 plus 1, 2, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan ke persamaan fungsi rekursif. Oke, selanjutnya silahkan di pertemuan minggu ini teman-teman bisa menyelesaikan latihan pada folder pengumpulan yang nantinya saya set ya. Jadi di sini ada beberapa soal yang silahkan teman-teman bisa kerjakan. Di sini ada tiga soal ya. Yang pertama adalah tentukan apakah setiap fungsi berikut satu ke satu ya. Apakah ini fungsi satu ke satu. Setiap orang di bumi memetakan jumlah usianya. Nah, gimana kira-kira? Satu ke satu ya, karena setiap orang memiliki usia. Setiap negara di dunia memetakan letak garis lintang dan garis bujur ibu kotanya. Nah, ini juga fungsi ya. Setiap buku yang ditulis oleh pengarangnya memetakan nama pengarangnya. Nah, ini ada juga ada beberapa buku yang dia ditulis oleh satu pengarang, ada yang ditulis beberapa pengarang. Setiap negara di dunia yang mempunyai seorang presiden memetakan nama presidennya. Nah, ini kira-kira merupakan fungsi atau bukan fungsi yang sifatnya one-to-one. Kemudian ini yang kedua, silakan Anda menuliskan fungsi F bundaran G sebagai himpunan pasangan berurutan. Dan yang nomor tiga adalah diketahui F adalah fungsi dari himpunan X yang terdiri dari elemen 0, 1, 2, 3, 4 ke X yang didefinisikan oleh fungsi X sama dengan 3X modulo 5. Tuliskan F sebagai himpunan pasangan terurut, apakah F1 ke 1 atau pasangan fungsi pada ya. Jadi silakan teman-teman bisa eh, mengerjakan ini ya. Untuk folder pengumpulannya saya buat aja di sini, saya duplicate ya. Kemudian saya edit setting. Ini kelas A dan B malam. Nah, kemudian waktunya adalah kita kan jadwalnya seharusnya terjadwal di hari Kamis ya. Hari Kamis itu tanggal tanggal 3 ya. Tanggal 3 berarti saya perpanjang sampai 45 sampai 5 ya. Sampai 5 Oktober. Sampai 5 Oktober. Ini sampai jam 23.59. Kemudian untuk cut off-nya ini juga Oktober tanggal 6 ya. Jadi usahakan jangan sampai telat untuk mengumpulkan tugasnya. Ini juga nah, 12.05 ya. Oke. Kemudian untuk materi pembelajaran ini nanti saya sematkan di folder folder ini ya, folder di sini ya, folder tugas fungsi ya. Ini saya ganti sebagai materi fungsi. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Silakan sisa waktu dari pembelajaran asinkron ini bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Sehingga dari 3 tugas itu bisa diselesaikan sampai selesainya sesi ini. Sehingga tidak ada tugas yang perlu Anda bawa pulang ke rumah. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa melaksanakan perubahan secara sinkron karena terkendala tugas ya. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan partisipasi rekan-rekan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam.